Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Fatihah Ashifa, presensi 13 dari kelas 11 MIPA 4. Oke, di sini saya akan mengajak kalian untuk kembali ke masa lampau, yaitu peristiwa-peristiwa sebelum pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini saya akan membawa kalian ke suasana Rengas Dengklok, perumusan naskah proklamasi, dan juga pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mau tahu ceritanya lebih lanjut? Ayo kita simak baik-baik. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluhlantahkan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional Jepang untuk pertama kalinya mengumumkan Jepang menyerah. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar di berbagai negara, namun berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Saat pemuda gerakan bawah tanah di Indonesia mendengar kekalahan Jepang, Soekarno, Hatta, Rajiman Djadiningrat berada di Dalat, Vietnam. Sejak kedatangannya tanggal 9 Agustus 1945, mereka dapat bertemu dengan Marsekal Hisaichi Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945. Terauchi adalah pimpinan militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara dan sekaligus anak sulung Perdana Menteri Jepang Terauchi Masatake. Ia berpesan bahwa Indonesia harus segera bersiap-siap untuk merdeka dan itu menjadi tugas Soekarno, Hatta, dan Rajiman serta anggota PPKI untuk mempersiapkannya. Pada kesempatan itu pula, Terauchi menyampaikan rincian 21 anggota PPKI yang telah disusun oleh pemerintahan Dai Nippon. 14 Agustus 1945, rombongan dari Vietnam sore hari tiba di Indonesia. Mereka disambut oleh Khairul Saleh, Asmara Hadi, A.M. Hanafi, Sudiro, dan S.K. Tirmurti serta Sayuti Malik. 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Ia membicarakan soal detik-detik proklamasi kemerdekaan. Namun Soekarno dan Hatta masih satu suara bahwa ada prosedur untuk kemerdekaan. Malam harinya, para pemuda dari kelompok Menteng 31 antara lain Khairul Saleh, Johan Nur, Abu Bakar Lubis, Arman Syah, Subadio Sastomo berkumpul di belakang Ejikmen Institute. Kali ini Wikana turut serta bersama Aidit. Mereka kembali membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 11 malam diputuskan untuk mengirim perwakilan pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Wikana dipilih menjadi ketua utusan sekaligus juru bicara untuk bertemu Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Didampingi oleh Khairul Saleh, Subadio Sastro Satomo, Suroto Kunto, dan juga Ahmad Aidit. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Wikana mulai melobi Bung Karno untuk segera memerdekakan Indonesia. Mereka berdebat keras, bahkan Soekarno sempat memarahi Wikana itu sendiri. Menjelang sahur pukul 1.30 dini hari, lobi Wikana pun gagal. Akhirnya para pemuda undur diri dan melanjutkan rapat ke asrama Baperpi di Jalan Cikini nomor 71. Gagal melobi di Pegangsaan, para pemuda kembali merapatkan barisan. Mereka memutuskan kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat, jangan menunggu kemerdekaan dari Jepang. Para pemuda berencana untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari tangan Jepang dan membawanya keluar Jakarta.
Para pemuda mengira bahwa itu merupakan bentuk ketakutan dari Soekarno dan Hatta karena masih berada di lingkungan orang-orang Jepang. Maka dari itu, para pemuda berinisiatif untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh-pengaruh orang Jepang dengan dibawanya ke sebuah kawasan yang clear dari pengaruh Jepang dan dipilihnya Rengas Dengklok. 16 Agustus 1945, para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu baru menuju ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur. Jalanan masih gelap gulita, rombongan itu menembus keluar Jakarta ke arah Karawang. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka bertukar mobil karena mobil yang disopiri Winokto harus kembali ke Pegangsaan untuk mengambil susu guntur yang tertinggal. Rombongan Soekarno dan Hatta pun meneruskan perjalanannya ke Rengas Dengklok. Pukul 6 pagi tiba di Rengas Dengklok, mereka turun di rumah camat, lalu melanjutkan perjalanan melalui sawah, sungai, barulah sampai di rumah Jauh Sisong untuk merapatkan proklamasi. Pada pukul 8 malam, mereka pun tiba di Miyako-dori, kediaman Hatta. Soekarno dan Hatta lanjut menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk bermusyawarah soal proklamasi. Oke, kita lanjut ke perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat inilah Laksamana Tadashi Maeda merasa bahwa Indonesia berhak mendapatkan cita-citanya dan mendukungnya. Maeda, aku sudah berhasil membawa Soekarno dan Hatta untuk segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Baguslah, secepatnya kita pastikan sikap Gun Seikan kepada Jenderal Nishimura. Momen kekalahan Jepang inilah dianggap sebagai waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang untuk memenuhi janjinya. Tapi ternyata kami tidak mengizinkan kalian merdeka. Apa? Kalian sudah ingkar janji, Jenderal Nishimura. Ini perintah. Kalau begitu jangan menghalangi kerja PPKI, Jenderal Nishimura. Soekarno dan rombongannya tiba di rumah Laksamana Maeda. Tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Soekarno dan rombongannya meminta izin kepada Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi di rumahnya. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo berunding soal naskah proklamasi. Soekarno menuliskan naskah proklamasi di sebuah kertas, sementara Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan idenya lewat lisan. Setelah konsep naskah selesai, naskah tersebut ingin dimintakan tanda tangan kepada anggota PPKI, namun ditolak keras oleh para pemuda karena PPKI dianggap budak Jepang. Kondisi ricuh pada waktu itu, sehingga Soekarno mengusulkan agar Soekarno dan Hatta menandatangani proklamasi dengan atas nama bangsa Indonesia. Setelah itu semua, para anggota setuju dengan usul Soekarno tersebut. Lalu mereka meminta Sayuti Melik untuk menuliskan naskah proklamasinya secara ketik.
Oke, setelah itu mereka sepakat untuk membacakan naskah proklamasi pada pukul 10 pagi di rumah Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih dan meminta Suhud dan Latif Hendraningrat untuk mengibarkan bendera Sang Pusaka. Lalu Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan lantang dan gagahnya. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke, terima kasih karena kalian telah menonton videoku. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.